kehidupan. Setiap manusia tidak terlepas daripada aktivitas dan rutinitas yang dilakukannya. Mulai dari pagi, siang hari hingga malam pun tiba, ada saja kesibukan yang dilakukannya. Ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai keinginan dan tujuan yang ingin dicapainya. Ada yang ingin menjadi polisi dan tentara, pramugari dan juara, bintang film dan sutradara, artis TikTok dan pemain bola, tukang jamu. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan hidup mereka, yang membuatnya semangat dan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Inilah fatamorgana yang selalu berhasil menipu manusia dan melupakan manusia kepada akhirat yang sesungguhnya. Namun bila kita berpikir sesaat, untuk apa Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajat. Shadaqallahul azim. Niscaya Allah akan mengangkatkan derajat-derajat orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang memberikan ilmu itu berapa derajat. Inilah kelebihan ilmu, dapat mengangkat derajat sahibnya kepada maqam yang lebih tinggi di sisi Allah, dan Allah akan menjaminkan kebahagiaan sesaat dunia dan terlebih lagi di akhirat nantinya. Dalil yang kedua kita kutip daripada sabda Rasulullah dalam hadisnya, beliau berkata, Man salaka tariqan yatlubu fiha ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa kata Nabi yang menempuh jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka kawan-kawan sekalian, jangan bosan-bosannya mencari ilmu, jangan jadikan sakit sebagai alasan, umur sebagai rintangan, dan kesibukan sebagai penghalang untuk mencari ilmu. Karena bahwa sungguh malaikat itu akan menerangkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, karena ridha dan apa yang dilakukannya. Selama kita tergolong ke dalam orang yang mencari ilmu, niscaya malaikat akan selalu memenuhi kita dengan sayap-sayapnya. Semua binatang di darat maupun di laut serta ikut mendoakan. Dalil yang ketiga kita kutip daripada Asrahus Sahibi, yakni perkataan Sayyidina Ali, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, niscaya surga yang mencari-carinya. Barang siapa yang menempuh maksiat, niscaya neraka yang mencari-carinya. Maka jika saudara hadirin ingin masuk surga, caranya cukuplah mudah, yaitu dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah modalnya cukuplah murah. Kita harus menyiapkan 5M. Mendengar, melihat, memikir, menghafal, dan mengamalkan. 5M inilah modal seorang penuntut ilmu. Peserta yang memegang nomor undian 6, kepada peserta kami persilahkan dengan segala hormat. Beri semangat yang meriah buat peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iril khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usil bikhairil malal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi bururi
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma faqihna fid din amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Di antara beribu kata yang ditutur para pujangga dari berbagai macam bahasa kiasan yang tertera, di antara sekian banyak butiran pepatah dan mutiara, tiada yang paling indah dan bermakna selain muja dan muji Allah Azza wa Jalla. Zat yang begitu sempurna, zat yang sangat mulia, yang memberikan kemuliaan bagi siapapun yang dikehendakinya. Antara malaikat dan manusia, hewan dan manusia, manusia dan manusia lainnya, pemimpin dan rakyat jelata, si miskin dan si kaya, si cantik dan si buruk rupa, semua sama di hadapannya. Pembeda hanyalah taat dan takwa. Kemudian sepucuk surat berisi salam kita hantarkan kepada sosok pemimpin alam, kekasih Bani Adam, kekasih pencipta Adam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada Adam sahabat beliau sekalian, selaku kaki kanan Nabi dalam menegaknya agama Islam. Pula kepada tabi'in para alim-alim ulama, baik itu ulama yang mutaqaddimin maupun itu ulama yang mutaakhirin, yang muktabar kedua-duanya di sisi Allah. Kemudian ta'zim wal ikraman kami yang sea'la-a'lanya kepada syekhi wa syekhina, murabbi wa murabbina, yakni al-mukarram baba, al-mukarramah bunda beserta keluarga yang tercinta. Kita doakan kepada Allah semoga al-mukarram baba, al-mukarramah bunda beserta keluarga selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hormatan saya juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru, baik itu Dewan Guru yang wan maupun itu Dewan Guru yang wati, dan kepada seluruh santri-santri daerah Darul Ulum Al-Fatah serta Dewan Juri yang bijaksana, dan yang teristimewa kepada hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, beribadah kepada Allah dan mencari keridhaannya. Sebelum kita beribadah, kita harus mengenal Allah. Jalan satu-satunya mengenal Allah ialah dengan menuntut ilmu agama dan berguru kepada alim ulama. Inilah pembahasan saya pada malam yang berbahagia, keutamaan ilmu dan ulama. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Dalam lingkup kehidupan, setiap manusia tidak terlepas daripada aktivitas dan rutinitas yang dilakukannya. Mulai dari pagi, siang hari hingga malam pun tiba, ada saja kesibukan yang dilakukannya. Ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai keinginan dan tujuan yang ingin dicapainya. Ada yang ingin menjadi polisi dan tentara, pramugari dan piwara, bintang film dan sutradara, artis TikTok dan pemain bola, tukang jamu. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan hidup mereka, yang membuatnya semangat dan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Inilah fatamorgana yang selalu berhasil menipu manusia dan melupakan manusia kepada akhirat yang sesungguhnya. Namun bila kita berpikir sesaat, untuk apa Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jawabannya ada di dalam Quran surat Az-Zariyah ayat 56. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, beribadah kepada Allah dan mencari keridhaannya. Sebelum kita beribadah, kita harus mengenal Allah. Jalan satu-satunya mengenal Allah ialah dengan menuntut ilmu agama dan berguru kepada alim ulama. Karena kata Nabi,
Al-ulama warasatul anbiya. Bermula para ulama itu waris para nabi dan rasul. Karena bahwa sungguh para nabi dan rasul tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan Allah pun mengambil ilmu itu untuk disimpan ke dalam hatinya ulama. Maka datanglah kita untuk mengambil kepada mereka. Karena ilmu adalah hal yang paling mulia. Ia tidak akan mendatangimu kecuali engkau yang datang menjemputinya. Ayyuhal khadiruna wal khadirat rahimakumullah. Bila kita ingin membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama, sangatlah banyak dalil-dalilnya yang tidak akan habis kita sebut satu persatu. Tetapi Imam Al-Ghazali telah mengumpulkan dalil-dalil yang kuat yang bersumber daripada Al-Quran. Dalil-dalil tersebut beliau kumpulkan ke dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Yang pertama kita kutip daripada firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Niscaya Allah akan mengangkatkan derajat-derajat orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu itu berapa derajat. Inilah kelebihan ilmu, dapat mengangkat derajat sahibnya kepada maqam yang lebih tinggi di sisi Allah, dan Allah akan menjaminkan kebahagiaan sesaat dunia dan terlebih lagi di akhirat nantinya. Dalil yang kedua kita kutip daripada sabda Rasulullah dalam hadisnya. Beliau berkata, Man salaka tariqan yatlubu fiha ilman salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa kata Nabi yang menempuh jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka kawan-kawan sekalian, jangan bosan-bosannya mencari ilmu, jangan jadikan sakit sebagai alasan, umur sebagai rintangan, dan kesibukan sebagai penghalang untuk mencari ilmu. Karena bahwa sungguh malaikat itu akan menentangkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, karena ridha dan apa yang dilakukannya. Selama kita tergolong ke dalam orang yang mencari ilmu, niscaya malaikat akan selalu memenuhi kita dengan sayap-sayapnya. Semua binatang di darat maupun di laut serta ikut mendoakan kita. Maka ketahuilah, Allah mengutus Rasulullah ke dalam dunia ini untuk mengubah akhlak budi pengerti yang buruk pada manusia, supaya manusia menjadi manusia, dan hanya sekedar namanya saja manusia tetapi tidak bisa manusia-manusiakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah. Ini hikmah awalnya Allah kirimkan kepada Rasulullah untuk mengubah akhlak budi pengerti yang buruk pada manusia lewat menuntut ilmu. Innama bu'istu mu'alliman, kata Rasul, Allah membangkitkan aku ke dalam dunia ini untuk mengubah akhlak budi yang buruk pada manusia. Maka belajarlah wahai manusia dengan cara menuntut ilmu agama. Dalam hal ini oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah berkata, Man kana fi talabil kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maqsiyati kanatin naru fi talabihi. Dalil yang ketiga kita kutip daripada Asrahus Sahibi, yakni perkataan Sayyidina Ali, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, niscaya syurga yang mencari-carinya. Barang siapa yang menempuh maksiat, niscaya neraka yang mencari-carinya. Maka jika saudara hadirin ingin masuk surga, caranya cukuplah mudah, yaitu dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah modalnya cukuplah murah. Kita harus menyiapkan 5M: mendengar, melihat, memikir, menghafal, dan mengamalkan. 5M inilah modal seorang penuntut ilmu. Maka saudara-saudara hadirin, kunci kebahagiaan adalah menuntut ilmu.
dan menuntut ilmu adalah sungguh-sungguh dengan mencari dan belajar kepada para alim ulama. Karena jalan satu-satunya mengenal Allah ialah dengan menuntut ilmu agama dan berguru kepada alim ulama. Maka tuntutlah ilmu selagi hayat masih di kandung badan, dan bosan-bosannya kita mencari ilmu. Jangan hanya sekedar mencari ilmu, itu modalnya cukuplah tuh. Tapi tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan mencari keridhaannya Allah. Maka saudara-saudara, jika kita ingin mencari ilmu, caranya cukuplah mudah, yaitu dengan menuntut ilmu kepada alim-alim ulama. Jangan kita hanya menuntut saja, tetapi kita mengamalkan semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh ulama kepada kita. Maka saudara-saudara juga jangan sekedar hanya menuntut ilmu saja tetapi tidak mengamalkannya. Itulah ruginya pendapat ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena demikian, selagi hayat masih di kandung badan, umur masih panjang, marilah sama-sama kita menuntut ilmu dan menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada ulama dan mencintai ulama. Karena jalan satu-satunya mengenal Allah ialah dengan menuntut ilmu agama dan berguru kepada alim ulama. Maka datanglah kita kepada mereka dan ambillah ilmu daripada mereka. Karena ilmu adalah hal yang paling mulia. Ia tidak akan mendatangimu kecuali engkau yang datang menjemputinya. Dan bermalas-malasan dalam mencari ilmu, dan jadikan sakit sebagai alasan, umur sebagai rintangan, dan kesibukan sebagai penghalang untuk mencari ilmu. Karena bahwa sungguh malaikat itu akan mentangkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, karena ridha dan apa yang dilakukannya. Selama kita tergolong ke dalam orang yang mencari ilmu, niscaya malaikat akan selalu menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Semua binatang di darat maupun di laut serta ikut mendoakan kita. Saya himbaukan sekali lagi, jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu, dan jadikan sakit sebagai alasan, umur sebagai rintangan, dan kesibukan sebagai penghalang untuk mencari ilmu. Dan kita jangan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu selama hayat masih di kandung badan. Jangan pernah rugi-rugikan usia-usia kita yang menjadi alasan bagi pencari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di surga nanti-nantinya. Dan Allah akan menjamin kebahagiaan sahibul ilmi di dunia, terlebih lagi di akhirat nantinya. Dan kita jangan hanya sekedar namanya menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya. Amin amin rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat buat peserta. Panitia tolong sediakan payung buat peserta. Serius. Bulan hakim yang tercinta, para santriwati dan santriwan yang berbahagia, yang barusan meninggalkan pentas adalah peserta atas nama Ustazah Jannatul Ulia binti Muhammad, berasal dari Desa Denang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, utusan dari kabilah Musalla. Penonton